Selamat datang kembali di channel AHA Story TV. Kita kembali lagi dalam video di perjalanan. Nanti untuk yang kesekian kalinya kita bertemu. Semoga pertemuan kita ini bisa menjadikan semangat kalian dan juga semangat saya untuk terus saling berjumpa. Itu ada pasar loak ya. Nah, pasar loak adalah pasar beraneka penjualan ya, seperti barang-barang bekas dan perabotan rumah tangga ya. Di wilayah saya ada 2 pasar loak seperti yang ada di samping kanan kita ini. Jadi kalau saya membeli alat sepeda sebenarnya nggak pernah di pasar loak. Jadi kalau saya membeli alat sepeda biasanya langsung ke toko, karena kan di pasar loak barang bekas, jadi takutnya nggak bisa bertahan lama. Tapi kalau kita punya rezeki bagus ya, pasti bisa memilih antara pasar loak yang bagus barangnya. Ngomong-ngomong soal pasar loak, itu cocok untuk inspirasi untuk berusaha. Usaha penjualan barang-barang. Dan bos loak biasanya merintis usaha dari tukang rongsokan barang bekas, dari kecil hingga menjadi besar. Itu ada seorang ibu yang membenahi rantai sepedanya yang copot.
seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Menjemput mau apa ya, menunggu anaknya yang sedang berlatih sepeda pancong. Ada pegawai Alfamart. Nah, itu ada toko bangunannya. Toko bangunan yang cukup ramai ya. Untuk rumahnya di atas sangat mewah sekali. Yang namanya bos bangunan ya, tadi bos loak, sekarang kita bahas bos bangunan. Mengapa saya itu sangat suka sekali mendengar yang namanya gelar bos muda ya. Doanya ya untuk teman-teman, semoga kelak nanti saya bisa menjadi seorang bos, amin. Saya tidak bahkan lupa kepada teman-teman, karena bagaimanapun ya teman-teman adalah para penonton, orang yang membantu saya. Dan saya tidak bisa melupakan itu. Nah, itu ada mobil yang terparkir dan ada orang yang sedang mencuci mobilnya. Ini jalannya cukup sempit sekali, jadi harus pelan-pelan. Tidak boleh terlalu kencang, dikarenakan cukup bahaya sekali. Biasanya yang ngawur itu anak-anak yang belum mempunyai SIM. Kalau naik sepeda itu pasti kencang-kencang sekali, dan itu membahayakan dirinya. Yang membutuhkan barang bangunan, silahkan beli di sini ya, untuk wilayah sini ya. Nah, di malam ini, di malam dimana besok adalah hari kurban, jadi malam hari kurban, di malam takbir
saya menayangkan untuk kelanjutan yang tentang dosen ya. Jadi sambil santai menunggu besok ya, kalian tonton ini dulu. Ini setelah upload ini saya mau bersantai, ngopi. Ya kalau ada waktu nanti saya akan takbir di masjid. Teman-teman juga jangan lupa untuk ke masjid ya. Saya hanya mengingatkan karena saling mengingatkan itu sangat bagus sekali ya. Oke, langsung saja. Ternyata si Edi ini tidak hanya dengan Ibu Livi, tapi juga dengan Ibu Endang. Ya notabene Bu Endang dosen sangat senior, di atasnya Ibu Livi. Nah, penasaran kan? Ya, sebentar, ini saya kasih tahu dulu ya sedikit-sedikit. Sejak kejadian antara Edi dan Ibu Livi, seringkali si Edi memberikan uang kepada Ibu Livi. Tapi ada tapinya. Tapi Bu Livi menolak karena takutnya dikira wanita murahan. Maka dari itu Ibu Livi menolaknya. Tapi kekeh Edi memberikan beberapa lembar uang untuk biaya kos dan juga biaya S3, karena Ibu Livi berniat melanjutkan kuliah di S3. Benar-benar haus ilmu sekali ya si dosen tua ini. Umur yang sudah 30 tapi masih otaknya masih kuat sekali ya, dalam berpikir ya. Sikap Ibu Livi yang gigih dalam belajar patut kita apresiasi dan patut kita contoh. Kita ambil sisi positifnya saja, yang negatif kita buang. Meskipun di umur yang tua, harusnya Ibu Livi tidak menuntut ilmu ya, tapi malah ia menuntut ilmu sampai melanjutkan ke kuliah S3. Edi saja S1 belum tamat ya. Ini karena bandelnya si Edi ya. Harusnya si Edi ini tahun kemarin sudah S1. Dulu Ibu Livi mengontrak di kontrakan yang satu petak, jadi satu kotak ya. Karena setiap bertemu Edi memberikan uang kepada Ibu Livi, jadi Edi memindahkan kos-kosan Ibu Livi yang dulunya hanya satu petak, sekarang menjadi di tengah kota dan sangat mewah. Di balik kejahatan si Edi pasti ada kebaikan. Manusia itu sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Ada manusia yang jahat tapi mayoritas di belakangnya itu sangat-sangat baik dan sangat peduli. Jangan menilai dari sikapnya, sikap yang murahan, sikap yang arogan, itu tidak membuat dirinya
jahat ya. Itu hanya latar belakangnya saja. Tapi selebihnya saya bisa jamin orang itu baik kok. Yang lebih bahaya ketika orang baik menjadi jahat, dan itu pasti selamanya akan menjadi jahat. Lebih baik nakal, dan setelah nakal bertaubat dan mencari jalan yang baik. Nah, ini endingnya si Edi ini bakalan bertaubat ya, dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya kepada Ibu Livi. Ketika si Edi masuk kuliah dan ingin membayari di Brio Kampus. Setelah dari Brio Kampus, si Edi keluar menuju ruangan seperti biasa, ruangnya Ibu Livi. Nah, di dalam kalian tahulah apa yang terjadi antara keduanya ini. Jadi dibaca, disimak, dinikmati, ya, biar paham. Edi melihat ada sepasang mata yang mengawasi kegiatan Ibu Livi dan Edi. Jadi khawatir akan terbongkar rahasia dosen dan siswanya ini. Edi mengejar orang yang mengawasi dan melihat kejadian di ruangan Ibu Livi. Oke, ya. Setelah Edi mengancam Ibu Endang agar tidak memberitahukan apa yang dilihatnya di ruangan Ibu Livi.
Wajah Ibu Endang memerah, mempertandakan bahwa ia sangat takut sekali dengan ancaman yang dilontarkan, diucapkan oleh Edi. Edi sangat takut sebenarnya dengan Ibu Endang ini, karena ia dosen senior yang cukup dihormati dan orang penting di kampus ini. Edi tidak memasalahkan hal itu, entah orang penting ataupun tidak penting. Yang penting Edi hanya mau agar hubungan antara ia dan Ibu Livi tidak diketahui oleh dosen-dosen lain dan juga mahasiswa yang lain. Dan bila mereka semua mengetahui, pasti keduanya ini akan dipecat dan dikenakan sanksi. Edi memutar otak bagaimana ya agar bisa bersama dengan Ibu Endang. Akhirnya si Edi menemukan akal, dan akalnya digunakan sangat mulus sekali. Mungkin saking pengalamannya si Edi ini, jadi dengan mudah mengambil hati Bu Endang. Tapi yang pasti Bu Livi tidak mengetahui hubungan Edi dan juga Bu Endang ya. Kasihan ya Ibu Livi ini, sangat sayang memberikan semuanya kepada si Edi, tapi Edinya mengkhianati percintaan, kasih sayang, pengorbanan Ibu Livi kepada Edi ini sangat-sangat besar sekali. Ibu Endang dibawa Edi ke rumahnya.
Di rumah Edi, ia sangat bingung mau diapakan Ibu Endang ini, dan meminta saran kepada Bu Livi gimana caranya agar Ibu Endang ini tidak membocorkan semua rahasia yang telah dilihatnya di ruangannya tadi. Ibu Livi yang S2 ternyata bingung masalah-masalah yang seperti ini. Mau menyikapinya seperti apa ya? Ini bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, namun ini masalah besar bagi karir dan jabatannya di kampus. Ibu Livi selalu menyalahkan Edi karena sangat egois, tidak tahu tempat. Memang ya, Edi ini kalau lihat Bu Livi entah di mana, pasti itu yang akan dilakukannya ya. Kapan ini sadarnya si Edi ini? Saya sebagai penulis, pengarang juga bingung nih. Setega itu ya si Edi.